hiruk-pikuk kehidupan. Sepotong hati yang hancur mencari pelipur lara di negeri orang. Amelia, seorang janda muda dari kota hujan, harus menghadapi kenyataan pahit perceraian dan beban ekonomi keluarga. Ia berangkat ke Abu Dhabi sebagai pekerja migran, berharap menemukan secercah harapan. Namun, takdir membawanya ke dalam pusaran pernikahan siri yang penuh misteri, perlakuan tak terduga, dan pergolakan batin. Mampukah Amelia menemukan kembali dirinya dan membangun kehidupan baru dari puing-puing luka lama? Ikuti kisahnya yang penuh ketabahan dan perjuangan. Namaku, Amelia. Seorang janda muda berusia 27 tahun, berasal dari kota hujan. Perceraian yang menimpaku 2 tahun lalu terasa bagai robekan yang menyayat jiwa. Suamiku meninggalkanku hanya karena aku tak langsung hamil dalam setahun pernikahan. Padahal dokter menyatakan rahimku sehat. Namun, ia memilih wanita lain yang katanya lebih subur. Sejak itu, hidupku terasa hancur. Aku kembali ke rumah orang tuaku yang sederhana, membawa luka dan malu. Ayah sudah lama berpulang, dan ibu, yang tubuhnya mulai membungkuk serta sering batuk, hanya bisa memelukku dalam diam. Kami hidup dari warung kecil peninggalan almarhum ayah. Namun, dagangan sepi dan utang dari pinjaman koperasi untuk modal terus menumpuk bunga. Aku tahu, jika terus tinggal di sana, aku hanya akan menjadi beban. Aku akan pergi ke luar negeri jadi pekerja migran. Tekadku. Amelia yakin? Tanya ibu dengan suara berat. Aku mengangguk sambil mencium tangannya. Kalau bukan aku, siapa lagi, Bu? Bulan Mei 2023, aku resmi berangkat ke Abu Dhabi melalui jalur yang legal. Sebelum itu, aku mengikuti pelatihan di Bandung selama 2 bulan. Aku mempelajari cara membersihkan rumah majikan Arab, memasak makanan Timur Tengah, dan bahasa Arab dasar. Kukira aku siap. Namun, perkiraanku salah. Hari pertama mendarat di Dubai. Panasnya terasa membakar kulit. Aku dijemput oleh agen lokal dan dibawa ke rumah majikan. Sebuah bangunan 3 lantai dengan gerbang besi tinggi. Aku bahkan harus menengadah untuk bisa melihat balkon paling atas. Majikanku bernama Tuan Halil. Kulitnya hitam legam, tinggi besar seperti tiang listrik, rambutnya keriting kecil, dan matanya dalam. Wajahnya tidak menunjukkan senyum sama sekali saat melihatku. Namanya? Tanyanya dalam bahasa Arab bercampur Inggris. Amelia. Jawabku dengan suara pelan. Dia menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu mengangguk. Kerja bagus, tidak masalah. Sejak hari itu, aku mulai menjalani hidup sebagai pembantu rumah tangga. Di rumah itu hanya ada 3 orang, Tuan Halil, ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan, serta seorang sopir Bangladesh bernama Ahmed. Tuan Halil belum punya anak. Istrinya sedang kembali ke negaranya. Konon karena mereka bertengkar hebat soal keturunan. Aku melakukan semuanya, menyapu, mengepel, mencuci, bahkan mengurusi ibunya yang rewel. Namun, aku bersyukur karena Tuan Halil tak pernah berkata kasar. Ia hanya dingin, seperti patung berjalan. Minggu-minggu berlalu, perlahan aku mulai terbiasa. Namun, satu malam, segalanya berubah. Malam itu, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Tuan Halil memanggilku. Amelia, ke ruang tamu sekarang. Aku membersihkan tanganku dan segera berjalan menuju ruang tamu. Di sana ia duduk dengan mengenakan jubah panjang. Wajahnya serius. Di sampingnya ada 2 orang lelaki tua berjubah putih dan sorban. Mereka tampak seperti tokoh agama. Ada apa, Tuan? Dia menatapku lama, lalu mengucapkan kata-kata yang membuat tubuhku lemas. Aku ingin nikah siri denganmu. Mulai malam ini. Aku pikir aku salah dengar. Ah, apa, Tuan? Dia mengangguk. Istriku sudah kembali ke negaranya. Dia tak akan kembali. Aku butuh perempuan yang bisa melayaniku, bukan hanya sebagai pembantu. Hatiku bergetar. Tapi, aku hanya pembantu. Salah satu lelaki tua itu bicara. Ini demi kehormatan. Daripada zina, lebih baik halal. Kamu perempuan baik.
Kami sudah lihat kamu sabar dan patuh. Tidak ada paksaan. Tapi kami minta kamu pertimbangkan. Tuan Halil menambahkan, kau tetap digaji. Bahkan lebih. Rumah ini akan jadi milikmu juga. Ibu tidak keberatan. Aku hanya bisa terdiam. Dunia terasa berputar. Aku ingin menolak. Tapi aku tahu, jika aku kabur, aku tak punya tempat. Jika aku pulang, utang ibuku tetap menanti. Aku tak punya pilihan. Malam itu aku menangis di kamar. Aku tidak tidur. Aku hanya memeluk bantal, meratapi nasib. Namun di pagi harinya, aku bangun dengan satu keputusan. Demi ibuku, demi hidupku, aku akan terima. Meski hatiku menjerit. 3 hari kemudian, akad nikah siri dilakukan di ruang tamu. Aku mengenakan abaya putih pinjaman. Tuan Halil duduk di sampingku, tangannya besar, terasa dingin saat menyentuh punggung tanganku. Suaranya lantang saat mengucap ijab kabul, kabil tunika hawatasiwa. Aku hanya menangis dalam hati. Hari itu, aku resmi menjadi istri kedua majikan Arab berkulit hitamku. Tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan, hanya perasaan asing yang menggantung di dadaku. Dan malam itu adalah malam pertama kami. Aku menggigil saat masuk ke kamar lantai 2. Kamar besar itu gelap. Hanya lampu tidur menyala. Di atas ranjang, Tuan Halil duduk sambil membuka jubahnya perlahan. Amelia, katanya, sekarang kau istriku. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi aku takut. Sangat takut. Aku berdiri kaku di tepi ranjang. Dia bangkit dan mendekatiku. Tubuhnya besar. Bayangannya menutupi cahaya. Aku bisa mencium aroma tubuhnya. Maskulin dan asing. Dia membelai rambutku. Lalu mulai melepas kerudungku. Tenang, aku tidak kasar, ucapnya. Namun saat ia mulai menyentuhku lebih dalam, aku tahu, aku salah. Malam pertama di negeri orang. Malam itu, kamar terasa seperti lubang yang menelanku hidup-hidup. Suasana sunyi. Tidak ada suara kecuali detak jantungku yang berdegup kencang. Aku, Amelia, berdiri gemetar di hadapan pria besar itu. Suamiku sekarang, secara hukum agama. Tapi hatiku masih belum bisa menerima kenyataan ini. Tuan Halil menghampiriku perlahan. Wajahnya tak berubah, datar, tak menunjukkan gairah, apalagi kelembutan. Tapi mata itu menyala seperti bara. Begitu ia menatapku, aku merasa seperti rusa yang terjebak dalam bidikan senapan pemburu. Aku tak akan menyakitimu, katanya dalam suara berat dan dalam. Tapi jantungku justru makin berdebar. Dia menyentuh pipiku. Jemarinya kasar, panas. Aku menutup mata. Tubuhku menegang. Aku tidak siap. Tidak seperti ini. Duduk. Perintahnya sambil menepuk sisi ranjang. Aku menurut. Walau lututku gemetar. Dia membuka jubahnya. Dan disitulah tubuhku membeku. Tubuhnya besar, berotot. Dan kulit hitamnya tampak mengilap oleh lampu tidur yang temaram. Tapi bukan itu yang membuatku syok. Di balik jubah itu, dia mengenakan pakaian kulit ketat, berwarna hitam, dengan rantai logam melilit di bagian dadanya. Seperti kostum aneh dari film-film barat yang pernah kulihat sekilas saat di warnet dulu. Aku menahan napas. Tuan, itu apa? Dia menatapku, lalu berkata pelan. Aku terbiasa dengan gaya barat. Gaya dominan. Aku tak memaksa, tapi kau harus belajar menerima. Ini malam pertamamu, tapi bukan malam pertamaku. Aku ingin lari. Aku ingin berteriak, tapi aku terjebak. Dia mengambil kotak kayu dari bawah tempat tidur, lalu membuka isinya. Di dalamnya ada benda-benda yang tidak kupahami. Tali panjang, kain penutup mata, benda logam kecil, dan semacam cambuk kecil. Tidak semua harus digunakan, katanya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak seperti pria-pria biasa. Saat dia mulai memasang kain penutup mata di wajahku, air mataku menetes. Bukan karena sakit, tapi karena rasa takut yang menekan dadaku seperti batu besar. Aku merasa seperti boneka kayu, tak punya kuasa. Malam itu terasa seperti berjam-jam.
Dia tidak menyakitiku secara fisik, tidak memaksaku sampai berdarah. Tapi perlakuannya, cara dia memperlakukan tubuhku, seperti properti, seperti eksperimen, membuat jiwaku menjerit. Aku tidak bisa menatap wajahnya. Aku hanya bisa menatap langit-langit kamar, menahan napas, dan mengucap istighfar dalam hati. Sudah, katanya akhirnya, melepaskan kain dari mataku. Aku menangis dalam diam. Dia tak berkata apa-apa lagi, hanya berbaring di sisi ranjang, lalu memejamkan mata dan tidur seperti tak terjadi apa-apa. Aku bangkit, mengambil mukena, dan masuk ke kamar mandi. Aku menangis di lantai dingin sambil bersujud. Ya Allah, kenapa aku harus mengalami ini? Aku tak bisa tidur malam itu. Esok paginya, aku seperti mayat hidup. Aku tetap bangun pagi, membuatkan sarapan untuk ibunya, menyapu, dan mencuci pakaian. Tapi hatiku kosong. Setiap kali aku melihat ke arah kamar atas, tubuhku gemetar sendiri. Tuan Halil tetap bersikap dingin, seakan tak terjadi apa-apa. Dia hanya bilang, "Kau istri yang baik. Tidak semua wanita bisa menuruti seperti semalam." Aku terdiam. Dalam hati aku berkata, bukan karena aku kuat, tapi karena aku tak punya pilihan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Setiap malam, aku naik ke kamarnya dengan jantung gemetar. Kadang dia hanya menyentuhku. Kadang dia meminta hal-hal aneh yang tak bisa kuceritakan. Tapi aku patuh. Karena setiap kali aku ragu, aku teringat wajah ibu di kota hujan. Ibu yang menungguku mengirim uang untuk berobat. Tuan Halil mulai memberiku hadiah. Kalung emas, parfum mahal, bahkan ponsel baru. Tapi tak ada satupun yang bisa menambal luka di hatiku. Aku hanya merasa seperti pembantu yang dibungkus label istri. Suatu hari, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Aku sedang membersihkan kamar Tuan Halil saat menemukan album foto di laci mejanya. Rasa penasaran membawaku membukanya. Dan di sanalah kulihat gambar-gambar Tuan Halil dengan berbagai perempuan, bule, Arab, bahkan wanita Asia. Semuanya mengenakan kostum aneh. Semuanya seperti foto-foto dari dunia yang asing bagiku. Kupandangi satu persatu dengan dada sesak. Aku bukan yang pertama. Aku mungkin juga bukan yang terakhir. Saat itu aku tahu, pernikahan ini bukan cinta, bukan juga ibadah. Ini hanya permainan baginya. Beberapa minggu kemudian, istri pertamanya kembali. Wanita Arab tinggi dan angkuh. Namanya Yasmin. Dia datang dengan membawa koper dan wajah masam. Dia menikah lagi dengan pembantu. Katanya dengan nada tajam sambil menunjuk ke arahku. Tuan Halil hanya diam. Yasmin memelototiku seolah aku kutu busuk. Aku tidak akan tidur di rumah ini selagi perempuan ini masih ada. Hari itu, pertengkaran besar terjadi. Ibu Tuan Halil jatuh pingsan karena mendengar keributan. Aku ikut membantu memanggil dokter. Setelah itu, Tuan Halil memanggilku ke ruangannya. Mulai sekarang, kau tidur di lantai 3. Aku akan mengaturnya. Jangan khawatir. Aku hanya mengangguk. Aku tahu, gelombang besar baru saja mulai. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk yang tak kunjung selesai. Yasmin tak pernah berhenti memelototiku. Dia bahkan beberapa kali menggeledah tasku dan memaki dalam bahasa Arab yang kasar. Tapi aku diam. Karena aku tahu, jika aku melawan, aku bisa diusir. Dan jika aku diusir, aku pulang tanpa hasil. Aku bertahan, tapi batinku terus retak. Aku mulai mencatat semua kejadian malam demi malam di buku kecil yang kusembunyikan di balik tumpukan handuk. Disitulah aku mencurahkan semua luka, semua ketakutan, dan semua rasa jijik yang terpendam. Hanya di sana aku bisa jadi diriku sendiri. Sampai suatu malam, Tuan Halil membacanya, dan semuanya berubah. Rahasia terbongkar, luka terbuka. Malam itu aku baru selesai membersihkan dapur ketika Tuan Halil berdiri di ambang pintu kamarku di lantai 3. Wajahnya tak seperti biasanya. Bukan datar, tapi dingin. Mengandung bara yang siap meledak. Tangannya memegang sebuah buku kecil warna coklat tua. Hatiku langsung mencelos.
Itu buku harianku. Aku menemukannya di bawah tumpukan handuk. Katanya dalam bahasa Arab yang jelas, pelan namun menusuk. Kau pikir aku tak bisa baca tulisanmu? Aku gunakan penerjemah Google. Semuanya terbuka. Aku tercekat. Tubuhku lunglai. Aku ingin bersimpuh, minta maaf. Tapi mulutku terkunci. Jadi selama ini, lanjutnya, kau jijik padaku? Kau hanya berpura-pura? Dan kau bilang aku bukan suami, tapi seperti penyiksa. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Dia melempar buku itu ke arahku. Buku itu memantul di lantai lalu terbuka pada halaman yang paling menyakitkan. Tulisan tanganku 2 malam sebelumnya. Ya Allah, aku merasa tubuh ini bukan milikku lagi. Aku diperlakukan seperti boneka. Malam-malamku penuh ketakutan. Tak ada cinta. Hanya paksaan yang disamarkan oleh kata suami. Tuan Halil mengepalkan tangan. Kenapa tidak bilang dari awal? Aku berusaha mengatur napas. Aku takut. Dia tertawa pendek. Takut kehilangan fasilitas? Takut tak bisa kirim uang ke ibumu? Takut kembali jadi janda miskin di kampungmu? Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku mendongak pelan. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya, aku berani bersuara meski terbata. Aku tidak pernah minta pernikahan ini. Aku hanya pembantu yang terjebak dalam permainan tuan rumah. Aku menurut karena tidak punya tempat lain. Tapi aku tetap manusia. Aku punya rasa takut, trauma, dan luka. Tuan Halil mendekat. Tapi kali ini tidak dengan aura mendominasi. Matanya tak lagi merah. Seperti ada luka juga di dalam dirinya. Aku dibesarkan dalam rumah tanpa kelembutan, katanya pelan. Ibuku keras. Ayahku meninggal muda. Istriku yang pertama hanya tahu marah dan pamer di media sosial. Aku mencari perempuan yang bisa mengerti. Tapi aku tak tahu caranya mencintai dengan benar. Untuk sesaat, dunia sunyi. Bahkan suara AC pun terdengar jauh. Lalu kau pilih aku? Tanyaku pelan. Pembantu? Perempuan yang bahkan tak percaya diri sendiri. Dia duduk di ujung ranjang. Karena sejak kau datang, rumah ini jadi berbeda. Nah, ibuku suka padamu. Bahkan Ahmed, sopir itu, bilang kau lebih seperti cahaya daripada pembantu. Aku menunduk. Kata-katanya seperti obat, tapi juga menambah perih. Karena hatiku sudah terlalu lelah. Malam-malam itu, aku tidak tahu kau setakut itu. Aku mengangguk pelan, karena aku tidak tahu bagaimana harus bilang. Aku dibesarkan untuk patuh, untuk diam. Malam itu kami bicara lama. Untuk pertama kalinya sejak aku menjadi istrinya, kami bicara layaknya manusia. Bukan tuan dan pembantu, bukan predator dan mangsa, tapi dua manusia yang sama-sama terluka. Di akhir malam, Tuan Halil mengambil keputusan mengejutkan. Mulai malam ini, kau tidak perlu naik ke kamarku lagi. Aku akan beri waktu. Mungkin bahkan kita tak perlu serumah lagi. Kau bisa tetap bekerja di sini, tapi bukan sebagai istriku. Bukan secara batin. Hatiku gemetar, antara lega dan bingung. Lalu, bagaimana statusku? Dia menghela napas. Itu yang akan kita bicarakan dengan ustaz. Keesokan harinya, seorang ustaz lokal dipanggil ke rumah. Namanya Syaif Abdullah. Pria tua yang lembut tutur katanya. Setelah mendengar cerita kami berdua, beliau hanya mengangguk-angguk sambil memegang janggut putihnya. Pernikahan tanpa kerelaan hati bukanlah pernikahan yang sempurna. Sah secara syariat. Tapi jika hatinya penuh ketakutan, maka hak suami telah cacat. Aku sarankan, pisah secara baik-baik, lalu ambil waktu untuk mengenal. Jika cinta tumbuh, nikahi kembali. Jika tidak, bebaskan. Tuan Halil tampak berpikir keras. Matanya menatapku lama. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan bebaskan kau. Tapi tetap beri tempat di rumah ini jika kau ingin tetap bekerja. Aku tak tahu harus sedih atau lega. Tapi hatiku berbisik, inilah awal yang baru. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Yasmin,
istri pertamanya, kembali ke negaranya setelah mendengar bahwa aku dan Tuan Halil sudah pisah secara batin. Dia tak percaya, tentu saja, tapi dia tidak peduli lagi. Yang dia tahu, dia tidak lagi berbagi rumah dengan pembantu. Aku pindah ke kamar kecil di lantai bawah, mulai bekerja seperti biasa, tapi kali ini tanpa tekanan. Tuan Halil tetap memperlakukanku baik, bahkan kadang memintaku menemani ibunya yang semakin uzur. Dan perlahan, hatiku mulai pulih. Aku mulai menerima bahwa luka bisa sembuh asal diberi waktu. Aku mulai menulis lagi, tapi bukan dalam bentuk keluhan, melainkan puisi, surat-surat untuk diriku sendiri. Tuan Halil membacanya suatu hari, dan berkata, "Tulisanmu indah. Suatu hari, kau harus terbitkan ini." Aku tersenyum, bukan senyum pura-pura, tapi senyum sungguhan. Hingga suatu sore, saat aku sedang duduk di taman kecil belakang rumah, dia menghampiriku dengan secangkir teh hangat. "Aku ingin bertanya," katanya, "bolehkah aku mulai mengenalmu sebagai perempuan, bukan sebagai istri yang terpaksa?" Aku terdiam lama. Hati kecilku berdebar. "Jika kau izinkan," lanjutnya, "aku akan mengajukan lamaran sungguhan di hadapan keluargamu, dengan restu, dengan cinta." Aku menatap langit yang mulai jingga. Angin gurun bertiup pelan menyapu anak rambutku. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Abu Dhabi, aku merasa bebas. "Berikan aku waktu," jawabku pelan. Dia mengangguk. "Aku akan menunggu." Lamaran kedua. Luka yang sembuh. Hari demi hari berlalu. Hubunganku dengan Tuan Halil kini benar-benar berubah. Tak ada lagi panggilan istri. Tak ada lagi malam menegangkan. Tidak juga tekanan dari ibu tirinya atau kecurigaan dari orang-orang rumah. Aku kini hanyalah Amelia, perempuan biasa yang bekerja menjaga rumah dan merawat seorang wanita tua yang kesepian. Tapi, hatiku mulai berubah. Entah sejak kapan, senyumnya tak lagi membuatku waspada. Tatapannya tak lagi membuatku merasa terintimidasi. Ia menjadi manusia. Mungkin karena ia berhenti memaksakan. Mungkin karena ia mulai belajar mendengar. Atau mungkin karena aku mulai memaafkan. Sore itu, saat aku tengah menyiram tanaman kecil di teras belakang, dia mendatangiku membawa sesuatu di tangannya, kotak kecil beludru merah. Aku tercekat. "Amelia," katanya pelan, suaranya berat tapi lembut. "Aku sudah bicara dengan keluargamu lewat video call. Aku sudah sampaikan niat baikku. Mereka bilang, keputusan di tanganmu." Aku tak berani menjawab, hanya bisa menggenggam gagang penyiram air dengan kencang. "Kali ini, bukan karena kau pembantu, bukan karena kasihan, tapi karena aku jatuh cinta padamu, pada ketabahanmu, pada ketulusanmu." Dia membuka kotak itu. Sebuah cincin emas putih sederhana tampak berkilau. Tak mewah, tapi indah. "Bolehkah aku melamarmu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai lelaki biasa?" Air mataku meleleh tanpa bisa kutahan. Aku butuh waktu." Dia tersenyum, tak kecewa. "Ambillah waktu sebanyak yang kau perlu. Aku akan tetap di sini, menunggu." Dan untuk pertama kalinya, aku percaya. Beberapa minggu setelahnya, aku akhirnya memberanikan diri menghubungi ibuku. Percakapan kami di video call malam itu membuatku benar-benar menatap kembali masa lalu yang menyakitkan. "Kau masih di rumah dia?" tanya ibu langsung. "Kenapa tidak pulang saja? Atau jadi istri sah sekalian?" Aku menghela napas. "Bu, dulu ibu yang paksa aku menikah diam-diam. Hanya karena Tuan Halil punya uang dan mau bantu bayar utang." Ibu mendengus. "Ibu lakukan itu demi kamu juga. Demi aku. Atau demi rasa malu karena utang menumpuk dan takut digerebek tetangga?" Ibu diam, lalu berkata, "Jadi kau tidak akan menikah dengannya?" Aku tersenyum kecil. Aku mungkin akan menikah dengannya. Tapi kali ini bukan karena terpaksa. Tapi karena aku mulai mencintainya. Ibu tertunduk. Hati ibu. "Sudah aku maafkan.
Bu. Tapi aku harap setelah ini, jangan paksa aku lagi. Biarkan aku memilih jalanku. Percakapan itu mengukuhkan hatiku. Luka lama telah sembuh. Bukan karena dilupakan, tapi karena sudah aku terima. Malam itu, aku mendatangi kamar Tuan Halil. Bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang ingin bicara dari hati ke hati. Aku sudah siap, kataku pelan. Dia menoleh dengan kaget. Untuk apa? Untuk jadi istrimu. Kali ini dengan restu hatiku. Tuan Halil berdiri. Tak percaya. Amelia, kau yakin? Aku mengangguk. Dia memelukku. Erat, hangat. Aku berjanji akan jadi suami yang kau butuhkan. Bukan sekadar laki-laki diranjang, tapi pelindung. Pelindung bicara. Dan sahabat sampai akhir usia. Pernikahan kami digelar sederhana. Hanya di ruang tamu. Ibu Halil duduk di kursi roda, menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Sopir Ahmed yang sudah seperti keluarga, menjadi saksi. Dan seorang ustaz menjadi wali. Tak ada pesta, tak ada gaun putih mewah. Hanya aku, dalam gamis hijau zamrud sederhana dan cincin kecil di jari manis. Tapi bagiku, itulah hari pernikahan paling suci. Karena untuk pertama kalinya, aku menikah bukan karena keterpaksaan, tapi karena cinta. Hari-hari setelahnya, hidup kami jauh berbeda. Tuan Halil membangun usaha kecil ekspor kurma organik. Ia memintaku ikut mengelola. Kami bekerja bersama, berbagi lelah, dan sesekali saling bercanda. Kami kini bukan lagi medan pertempuran, tapi tempat untuk berbagi cerita, harapan, dan doa. Ia tak lagi agresif, justru penuh kelembutan. Ia tak ragu mencium keningku setiap pagi atau memasak sarapan jika aku kelelahan. Terkadang aku masih terbangun tengah malam, dibayang-bayangi masa lalu yang kelam. Tapi kini ada tangan hangat yang menggenggamku. Suara berat yang berbisik, "Kau aman, Amelia. Aku ada. Dan aku percaya." Satu pagi di musim dingin, aku merasa mual dan pusing. Kukira hanya karena telat makan. Tapi setelah diperiksa ke dokter, hasilnya membuatku tak mampu menahan air mata. "Aku hamil," kataku pelan pada Halil. Ia terdiam sejenak, lalu memelukku seerat mungkin. "Alhamdulillah, anak kita." Air mata kami menyatu. Bukan karena takut, tapi karena syukur yang dalam. Aku, Amelia, mantan pekerja migran dari kota hujan yang pernah menikah karena terpaksa, kini akan menjadi ibu dari cinta yang tumbuh dari luka dan sembuh karena keikhlasan. Rumah yang kutemukan di hati lelaki hitam itu. Waktu berjalan cepat setelah kabar kehamilanku. Perutku yang semula rata mulai membuncit perlahan. Setiap pagi, Halil akan membelai lembut perutku, membisikkan doa-doa dalam bahasa Arab yang tak selalu kupahami, tapi bisa kurasakan ketulusannya. "Kalau anak kita perempuan," katanya suatu pagi sambil menyuapiku roti gandum, "aku ingin namanya mengandung arti kekuatan. Karena ibunya perempuan paling kuat yang pernah kutemui." Aku tertawa kecil. "Kalau laki-laki?" Dia menatapku dan tersenyum. "Aku ingin namanya berarti cahaya. Karena dia datang di saat aku benar-benar butuh petunjuk hidup." Kami menyepakati satu hal. Anak ini akan tumbuh tanpa tekanan, tanpa paksaan. Ia akan mengenal cinta, bukan ketakutan. Ia akan diajari menghargai perempuan, bahkan dari ibunya sendiri. Hubunganku dengan keluarga di kota hujan pun membaik. Ibu kini lebih sering menanyakan kabarku dengan nada yang tulus. Bukan karena butuh uang, tapi karena rindu. "Amelia," katanya di telepon satu malam, "ibu banyak salah, tapi ibu bangga padamu sekarang. Kau bisa lewati semuanya dan jadi perempuan yang kuat." Aku menahan tangis. "Aku bukan kuat, Bu. Aku hanya mencoba bertahan dan Allah beri jalannya." Ibu menangis. Kami menangis. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diakui. Hari-hari kehamilan membuatku lebih banyak di rumah. Halil pun begitu. Ia mengurangi waktu kerja agar bisa menemaniku lebih lama. Bahkan pernah satu malam,
Dia menyiapkan air hangat dan menggosok kakiku dengan minyak zaitun sambil bercerita tentang masa kecilnya. Dulu aku sering diejek karena kulitku hitam, katanya. Mereka panggil aku anak Afrika yang nyasar di Timur Tengah. Tapi kau tahu, kulit ini justru yang mengajariku sabar. Aku menggenggam tangannya erat. Aku mencintai kulitmu. Bahkan saat pertama kali kita menikah dan aku belum bisa berkata jujur. Warna kulitmu satu-satunya hal yang tak membuatku takut. Dia terdiam. Serius? Aku mengangguk. Karena aku lihat kejujuran dalam matamu. Hanya, waktu itu, kamu belum tahu caranya menunjukkan cinta. Anak kami lahir di musim semi. Seorang bayi perempuan mungil dengan kulit coklat bersih seperti ayahnya dan bibir kecil yang terus bergerak seperti sedang menggumam doa. Kami memberi nama Nur Azizah. Cahaya yang disayangi dan dihormati. Telinga kanan anak kami diadzani Halil dengan tangisan bahagia yang menetes dari matanya. Dia bergetar tapi suaranya tetap terdengar indah. Dalam hatiku berkata, "Anakku, semoga kamu kuat seperti aku menjalani kehidupan yang penuh ini. Kini aku menemukan sebuah kehidupan yang begitu indah." Nasihat dan pembelajaran. Setiap luka bisa sembuh asalkan diberi waktu dan keikhlasan untuk memaafkan, serta menemukan cinta sejati yang tumbuh dari penerimaan, bukan paksaan.